Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Fitri Anggraini, mahasiswi Politeknik Negeri Lampung dengan NPM 18751024, program studi agribisnis semester 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembayaran ekspor dari mata kuliah perdagangan internasional. Metode pembayaran ekspor yang pertama, advance payment atau merupakan pembayaran langsung kepada eksportir sebelum barang yang dipesan dikirim. Kedua, letter of credit, jaminan yang diterbitkan oleh issuing bank atau perintah aplikan atau buyer kepada eksportir agar importir melakukan pembayaran sejumlah tertentu. Ketiga, open account. Barang dikirim terlebih dahulu oleh eksportir dan pembayaran dilakukan setelah importir menerima barang tersebut. Empat, consignment atau konsinyasi. Pengiriman barang kepada perantara atau importir yang akan menjual barang tersebut kepada final buyer, kepemilikan barang tetap milik eksportir sampai barang tersebut terjual. Letter of credit atau LC. Tujuan penggunaan LC adalah untuk memberikan jaminan atau keamanan bagi eksportir untuk mendapatkan pembayaran atas barang yang dijual. Sedangkan bagi importir memberikan jaminan bahwa banknya atau issuing bank tidak akan melakukan pembayaran sebelum persyaratan yang ditentukan dalam LC dipenuhi. Fungsi letter of credit yang pertama itu merupakan suatu perjanjian bank dalam menyelesaikan transaksi perdagangan internasional. Kedua, memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakannya. Tiga, merupakan instrumen yang didasarkan hanya atas dokumen-dokumen dan bukan atas barang dagangan atau jasa. Empat, membantu issuing bank memberikan fasilitas pembayaran kepada importir dan memonitor penggunaannya. LC yang dikirim dari opening bank kepada koresponden bank biasanya berbentuk yang pertama surat atau mail LC, dua telex atau kabel LC, ketiga SWIFT atau The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Keuntungan menggunakan letter of credit. Yang pertama, relatif paling aman bagi kedua belah pihak. Kedua, eksportir terjamin pembayarannya sepanjang persyaratan LC telah dipenuhi. Tiga, penjamin atas pembayaran adalah bank issuing bukan importir. Empat, eksportir telah terhindar dari resiko kredit dari importir. 5. Dana importir tidak akan dibayarkan kepada eksportir apabila persyaratan dalam LC belum dipenuhi. Kelemahan menggunakan LC. Yang pertama, kedua belah pihak akan menanggung biaya yang cukup besar. 2. Importir menderita resiko LOI akibat marginal deposit yang disetorkannya. 3. Bank hanya berurusan dengan dokumen dan bukan barang. Selanjutnya ada pembukaan LC. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh importir opening bank kepada aplikasi pembukaan letter of credit atau PLC. Yang pertama, nama jelas dan alamat eksportir. 2. Jumlah dan valuta atau jenis mata uang LC. 3. Jenis LC apakah reversible, irreversible, atau transferable. 4. Apakah LC tersebut akan diselesaikan dengan cara pembayaran, akseptasi, atau negosiasi. 5. Atas siapa wesel atau draft akan ditarik dan bagaimana tenor draft tersebut. 6. Uraian singkat dari barang-barang yang akan diimpor akan termasuk jumlah dan harga per unit jika ada. 7. Syarat-syarat penyerahan barang dalam kondisi FOB, CFR, dan CIF. 8.
Perincian dokumen-dokumen yang diminta. 9. Nama pelabuhan pemuatan dan pelabuhan tujuan. 10. Transshipment atau pindah kapal diperbolehkan atau tidak. 11. Pengapalan sebagian-sebagian atau partial shipment diperbolehkan atau tidak. 12. Tanggal pengapalan terakhir. 13. Tanggal jatuh tempo LC. 14. Jangka waktu penyerahan atau presentasi dokumen. 15. Apakah LC akan disampaikan per surat atau mail, telex atau kabel atau SWIFT. Dan yang terakhir, persyaratan tunduk pada syarat-syarat umum bank untuk penerbitan LC di luar Indonesia. Adapun contoh dokumen LC dapat dilihat gambar berikut ini. Pihak-pihak yang terlibat dalam LC. Pihak-pihak yang terlibat secara langsung itu yang pertama ada pembeli atau importir, 2. Penjual atau eksportir, 3. Bank pembuka atau penerbit LC, 4. Bank penerus LC, 5. Bank yang menegaskan atau menjamin pembayaran atas LC, 6. Bank pembayar, 7. Bank yang menegosiasi, dan 8. Bank yang diminta mengganti pembayaran atau reimburse. Pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung. Yang pertama itu ada perusahaan atau maskapai atau pelayaran atau perkapalan. Kedua, bea dan cukai atau pabean. Ketiga, perusahaan asuransi. 4. Badan-badan pemeriksa. 5. Badan-badan penelitian lainnya. Selanjutnya, ada tata cara memahami syarat dan kondisi LC. Adapun kriteria-kriteria pokoknya yaitu yang pertama, authentic LC. Bila LC dibuka dengan surat periksa, apakah tanda tangan pejabat dalam LC tersebut telah cocok dengan spesimen yang masih berlaku yang diterima oleh opening bank. Bila LC dibuka dengan telex atau kawat, periksa angka teksnya apakah betul atau tidak. Bila LC dibuka dengan SWIFT, apakah ada pertanyaan out OK. Dan yang kedua, aplikan. Apakah nama dan alamat lengkap importir telah dicantumkan dengan benar? Dan yang ketiga, issuing bank. Apakah alamat dan nama issuing bank telah tercantum dengan benar? Yang keempat, date of issued. Apakah tercantum secara lengkap tanggal, bulan, dan tahun penerbitan LC? Dan yang kelima, date and place of expire. Apakah jatuh tempo LC telah dicantumkan tanggal, bulan, dan tahunnya secara lengkap? Apakah telah dicantumkan pula nama kota atau negara di mana LC bersangkutan berlaku? Bila jatuh temponya pada hari libur, maka diperpanjang sampai hari kerja pertama berikutnya. Dan yang keenam, transferable credit. Apakah ditransfer kepada beneficiary kedua disebutkan secara jelas, diperkenankan atau tidak diperkenankan. Yang ketujuh, confirmation. Apakah LC diteruskan kepada beneficiary, diperlukan adanya tambahan konfirmasi atau tidak. Apakah LC tersebut adakah tercantum atau tidak. Dan yang ke-8, amount. Apakah angka dan huruf dicantumkan, kode mata uangnya ada atau tidak, toleransi amount 10% tidak boleh lebih atau kurang dari jumlah yang tercantum dalam LC. Dan yang ke-9 ada availability. Dan yang 10 ada draft. Ditarik atas pemohon kredit atau aplikan, pembuka kredit atau opening bank, atau bank pembayar yang ditunjuk atau paying bank. Bila draft ditarik pada aplikan, maka draft tersebut akan dianggap sebagai dokumen tambahan. Yang ke-11 partial shipment dan transshipment. Allow atau not allow. Dan yang ke-12, insurance. Apakah ditutup oleh aplikan atau beneficiary? Yang ke-13, transport detail. Yang ke-14, description of good, dibuat secara ringkas dan jelas, tidak berlebihan. 15, trade terms. Misal, apakah
telah memuat syarat penyerahan barang, misalnya CIF, CFR, dan FOB. Dan yang terakhir, presentation period. Berapa hari setelah tanggal pengapalan atau bill of lading dokumen-dokumen tersebut harus dipresentasikan oleh bank. Dan yang berikutnya itu ada contoh-contoh sheet LC, bisa dilihat pada gambar berikut. Dokumen utama dalam LC itu yang pertama ada draft, commercial invoice, bill of lading, packing list, dan yang terakhir polis asuransi. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.